Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat siang semuanya teman-teman ya. Jadi siang hari ini kita mau nonton lagi, yaitu videonya Opung Parbilak membahas tentang Ferry Amsari teman-teman. Oke, bagaimana videonya? Dan kali ini menyangkut korupsi retreat katanya. Oke, kita simak untuk videonya Opung dan kejelasannya soal Ferry Amsari. Oke, lanjut untuk videonya kita play. Kalian masih ingat nggak dengan yang namanya Ferry Amsari? Nggak ingat. Tapi kalau misalnya ku tambahkan Ferry Amsari dirty vote, ingat. Dirty vote, suara kotor. Itu loh film yang kemarin dibuat untuk mendukung salah satu capres RT 16. Produksi film sampai sekian-sekian, tapi nggak menang calonnya. Ya baru saja Ferry Amsari dan juga teman-temannya, nggak termasuk Ganjar, melaporkan ke Mendagri ke KPK. Oleh karena apa? Diduga ada korupsi 6 miliar waktu retreat. Sekarang begini ya, aku kasih tahu sama kalian, Ferry Amsari ini sama halnya dengan Koni. Walaupun mereka di luar PDIP, tapi mereka adalah simpatisan PDIP. Mereka akan berjuang untuk PDIP. Kan begitu. Udahlah calon-calon kepala daerahnya dilarang untuk ikut retreat, sekarang dipermasalahkan lagi dananya. Kalau nggak ikut retreat, nggak usah ngomongin masalah dana. Jadi mereka mengatakan bahwasanya dana retreat ya, Ferry Amsari melalui satu wadah, namanya itu lembaga apa ya? Oh, Koalisi Masyarakat Sipil, ya kan? Tandingannya Koalisi Masyarakat Militer. Kalau aku mau bikin ada Koalisi Masyarakat Militer lah. Kan begitu ya. Jadi mereka melaporkan bahwasanya ya, dana untuk retreat itu dikeluarkan dari APBD ya, APBD Jawa Tengah. Kan begitu. Nah, sementara Kemendagri sudah menyatakan bahwasanya dana yang digunakan untuk retreat itu jelas-jelas dari APBN. Ya, jadi dari APBN, posnya dari Kementerian Dalam Negeri. Ku bilang sama kau, jujur aja Ferry Amsari, 6 miliar mau diharapkan untuk dikeluarkan dari APBD, kayak nggak ada aja uang Kementerian. Kau nggak aja kerja. Aduh, dan juga mereka meributkan katanya, ya, oleh karena ada penunjukan langsung terhadap salah satu PT, namanya PT LTI, ya, yang menjadi mungkin tak jadi panitia atau pengelolaan acara retreat tersebut, ya. Jadi mereka itu menyatakan bahwasanya LTI itu diisi oleh orang-orang Gerindra. LTI itu diisi oleh partai ya. LTI itu adalah perusahaan yang ada korelasinya dengan penguasa, kan begitu. Sekarang gini ya, kalaupun ada korelasinya dengan penguasa, masalahnya samamu kenapa? Kan begitu. Kenapa? Gara-gara PDIP nggak dapatan proyek. Ya wajar lah kalau misalnya contohnya presidennya dari Gerindra, ya kan, mereka akan cari orang-orang yang memang betul-betul yang kompeten dari dalam partai sendiri, nggak mungkin dari PDIP. Makanya kalau mau dapatan proyek, masuk ke dalam, jangan stay di luar. Proyek 6 miliar kau ributkan. Yang suruh siapa? Murninya kalian itu, gerakan kalian itu memang betul-betul dari apa kalian, dari hasil dari penyelidikan kalian, atau cuman bisik-bisik, atau cuman praduga? Daripada pusing-pusing, kau lebih bagus kau bikin filmnya. Dirty Retreat.
bahasa Indonesia retret kotor. Dan mereka mengatakan bahwasanya retret itu adalah pemborosan anggaran. Dari mana jalannya pemborosan anggaran? Jadi waktu PDIP dulu mengadakan pembekalan, nggak pemborosan anggaran namanya. Jadi kalau waktu PDIP berkuasa dulu, kepala-kepala daerah diberikan pembekalan di Kemendagri dan juga di Lemhanas. Kemendagri 2 minggu, Lemhanas itu sekitar 1 bulan, nggak pemborosan namanya. Sekarang retret diadakan cuma 1 minggu, ya kan? Menghemat waktu, ya karena apa? Karena ada penggabungan, ya, antara program dari Kemendagri dan juga program dari Lemhanas. Makanya kalau bikin laporan itu berdasarkan data, jangan berdasarkan sakit hati. Jadi kalau kukira-kira ini dulu ini, kalau sempat PDIP masuk menjadi presiden, ya, kurasa yang udah dimimpi-mimpikan ini menjadi apa namanya, menjadi menteri hukum. Iya, karena dia ini kan katanya ahli tata negara. Ahli tata negara itu yang konsentrasinya itu mengenai hukum tata negara, bukan bikin pilih. Salah jurusan kau kuliah. Lebih bagus kau di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, atau IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Jakarta atau Jogja? Enggak aja kawan ini, ya. Tapi jujur aja aku bilang, ya, aku melihat bahwasannya makin kesini, ya, permainan mereka ini hanya melibatkan, ya, orang-orang PDIP ini. Ini hanya melibatkan pion-pion. Semana mau dibilang, ya kan, kingnya, rajanya, kalau dalam satu rajanya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pindah-pindah kotak lagi. Mesaknya atau sternya udah masuk penjara. Yang bisa lari ke depan, mundur ke belakang 2 meter, bergeser diagonal 3 meter, mundur lagi 5 meter. Kan itu kerjanya si Hasto. Nah, ini sekaligus pembahasannya Opung Barbelak yang sangat unik sekali ya untuk siang hari ini. Dan kali ini juga membahas tentang PDIP lagi, juga mengenai retreat yang kemarin teman-teman. Oke, lanjut lagi Opung Barbelak. Mutar aja. Ya, benteng-bentengnya pun juga udah kaku. Dia napi itu bulu kaku. Dia di situ harus gak bisa ngomong apa-apa. Kan begitu. Nah sekarang pion-pion lah yang ngomong. Guntur Romli, Firiam Sari. Alah, udahlah, nggak kelasmu ini bro. Jadi manusia kayak Firiam Sari ini, jujur aja aku bilang, ini memanfaatkan momen. Kenapa aku bilang memanfaatkan momen, ya? Untung-untung dia ini sebetulnya kemarin itu waktu Pilpres, ya, dia bikin film Dirty Vote, ya kan? Dikomentari lah itu sama politisi-politisi PDIP. Bagus katanya kan? Dapat panggung lah dia. Ada 2 itu temannya, dua lagi itu, satu laki-laki, satu perempuan. Tak kemana rimbanya. Jadi karena memang yang ini paling menonjol, inilah diundang di TV-TV. Nggak tahu ya diundang atau minta diundang ya. Alah Ferry. Tahu nggak kalian? Ku bilang sama kalian ya, di mana ada momen, ya kan, mau momen besar, mau momen kecil, di situ selalu ada komentar Ferry Amsari. Begitu juga Opung Barbelak, di mana ada Firiam Sari, di situ ada komentar Opung Barbelak. Sampai sekarang jujur aja gue bilang, memang kawan ini lulusan luar negeri, kan begitu. Tapi coba tunjukkan dulu apa sumbangsimu terhadap bangsa ini. Jadi biar tahu kalian, pemerintahan Bapak Prabowo ini, ya, yang mengganggu ini bukan cuma kelas buaya, kelas cicak dan kutu air pun juga mengganggu.
bekas cicak contohnya jatuh di kepala begini. Kalau kelas kutu air itu gatal-gatal. Jadi kalau kelas-kelas Feriam Sari, Ray Rangkuti, itu kelas-kelas kutu airnya itu. Cuman bikin gatal-gatal sebentar. Dikasih obat kutu air contohnya sembuh sendiri. Nanti misalnya main becek-becek lagi, datang lagi. Very. Cobalah dulu kau buat sebuah organisasi, ya kan? Kau buat organisasi, kau kan ahli tata negara, ya. Kau buat dulu sebuah organisasi, atau misalnya kau bentuk dulu sebuah lembaga hukum, di mana itu menjadi wadah bagi orang-orang miskin, orang-orang bodoh, orang-orang tertindas, orang-orang termarginalkan, orang-orang terdiskriminasi, orang-orang terdiskreditkan, ya. Kau bukalah bantuan hukum untuk mereka. Nah, disitulah kau baru punya karya untuk bangsa ini. Kalau kau seorang ahli tata negara, kau kan bukan politisi. Kau kan bukan pakar politik. Inilah salahnya kalau misalnya di bangsa ini kebanyakan salah kamar. Rocky Gerung, filsafat, ya, jadi komentator politik. Setelah itu Faisal Al-Segaf katanya ahli tata negara, komentator politik. Feriam Sari ahli tata negara katanya komentator politik. Roy Suryo, ya, yang cuma mengamati CCTV, itu pun salah kamar komentari masalah politik. Kau kan juga komentar masalah politik, Pung. Iya memang betul, tapi kan nggak terjun lebih dalam. Itu dia. Ya udah, serahkan pada ahlinya. Tapi memang di dalam undang-undang pun juga diatur, ya, bagaimana kebebasan, ya, seseorang atau sekelompok untuk menyampaikan pendapat. Nggak masalah sih, nggak masalah, kan begitu. Cuman motivasinya apa? Kalau motivasinya ingin membangun bangsa, contohnya membuat organisasi, membentuk lembaga swadaya masyarakat, membentuk LBH, membentuk partai politik, nggak masalah, asal jangan untuk bikin rusuh. Kan begitu. Jangan kayak ada satu partai dibentuk hanya untuk memaksulkan Jokowi. Ada tuh partai Nasgor. Siapa pimpinannya Pung? Kalian cari sendirilah. Kok partai Nasgor, ya kan? Nasnya itu nasi, ya kan? Gornya itu gotong royong. Atau nasnya itu nasional, gornya itu goreng. Iya kan? Jadi kita akan melihat, ya. Jadi aku bilang sama kalian, ya, ini cuman kutu air gitu loh. Jadi nggak akan pengaruh. Coba lihat, ya, beritanya itu kan nggak naik itu. Nah, ini lebih seru teman-teman, ya, kalau kita nikmati obrolannya Opung dan pencerahannya Opung. Kali ini sangat lucu dan sangat menarik teman-teman mengenai Feriam Sari ini. Oke, untuk videonya masih panjang, mari kita saksikan lagi. Dan mungkin nanti selesai video ini yang mau berkomentar silakan tulis di komentar saya. Oke, lanjut. Opung berbela. Makanya beralih dia. Sekarang Feriam Sari kan begitu, dia ciptakan isu, ya. Setelah isunya itu nggak kedengaran, senyap, dia tenggelam, ya. Karena apa? Karena kalah data. Sekarang beralih dia, ada isu Pertamina, ikut nongkrong dia di acaranya Aiman Wicaksono. Jadi kalau orang ini udah ada pos-posnya, kalau misalnya kadrun, ya, dan juga RW 24, ya, itu tempatnya itu di ILC. Tapi kalau misalnya barisan sakit hati, ya, golongan RT 16, itu nongkrongnya itu di Rakyat Bersuara. Kalian perhatikan aja
rakyat bersuara kemarin, Ade Armando sama apa namanya, sama satu politisi Gerindra, ya itu dikeroyok habis-habisan. Tapi apa namanya, narasi mereka itu berhasil dipatahkan sama Ade Armando dan juga politisi dari Gerindra ini, ya kalau nggak salah ketua Lingkar Insani kalau nggak salah, ya kan, Lingkar Insani, Lingkar Nusantara, Lingkar Insani. Perhatikan kalian aja, ya. Jadi makanya ku tengok, ya, kalau ku perhatikan, ya, bisa dikatakan begini, ya, akan kita lihat bagaimana mereka akan mengeluarkan kekuatan-kekuatan terakhir, napas terakhir. Kalau ku bilang kan seperti itu, coba bayangkan kalian, ya, PDIP sampai sekarang, ya, tidak ada lagi permainan kata-kata daripada elit-elitnya. Nah, sekarang yang dipakai si Koni. Bikin heboh dia lagi di acara Akbar Faisal, kan begitu. Begitu juga Ferry Amsari. Banyak kali simpatisan kalian. Masukkanlah jadi kader, kenapa? Kasih jaket merah. Nah, daripada kayak gitu nggak terang-terangan, kan? Itu pula yang dipermasalahkan. 6 miliar. Ada perusahaan namanya LTI. Ada korelasi dengan penguasa. Sekarang begini, ya sah-sah saja kalau mau melaporkan, ya laporkan. Ada datanya, ada angka-angkanya, ya laporkan siapa-siapa orangnya, kan begitu. Nah, kita tunggu. Kalau memang terbukti, ya kita akan permasalahkan ke KPK. Tapi kalau nggak terbukti, kalian kan pasti diam sendiri. Itu enaknya melapor-laporkan ini. Kan begitu. Contohnya kalau laporannya tidak terbukti, contohnya nggak ada sanksi sama dia. Itu dia yang mereka harapkan, itu kan yang mereka laporkan itu cepat masuk, kan begitu. Walaupun datanya nggak lengkap. Orang ini kan suka kali kayak gitu. Ya permainan orang ini kan begitu. Ya lihat itu yang kemarin tuh videonya siapa? Videonya Siasto. Apa dibilangnya? Walaupun saya tidak punya bukti, tapi lewat wacana yang saya dan juga narasi yang saya sampaikan ini, saya ingin meyakinkan masyarakat. Coba. Di video terakhirnya itu yang pakai baju ungu itu, walaupun saya tidak punya bukti. Di mana-mana, ya semuanya itu harus ada bukti. Di persidangan nggak akan mungkin bisa jalan kalau nggak ada bukti. Makanya ada bukti, ada saksi. Kan karena ada buktinya kau hasto, makanya kau dimasukkan ke penjara. Kalau nggak ada bukti, nggak ada bukti kasus suapmu contohnya, nggak mungkin kau masuk ke dalam penjara. Ini ikut-ikutan Ferry Amsari mau ngorek-ngorek masalah retreat, udah nggak ikut ribut pula. Itu dia, ya. Jadi retreat itu kan juga kan sekarang dikatakan apa namanya, apa sih, pemborosan anggaran. Kan begini, kita sudah dengar dari setiap kepala daerah, ya, kita sudah dengar dari mereka bahwasanya materinya padat, ya. Kalau nggak salah waktu itu yang menyampaikan itu Khofifah, ya, Ibu Khofifah. Dari pagi sampai malam mereka itu padat materinya, ya, malam baru istirahat, ya, selama 1 minggu. Ya memang betul, ya. Kita nggak bisa pastikan dulu waktu di Kemendagri mungkin agak longgar, ya. Selama walaupun 2 minggu, mungkin 1 hari materinya 2 jam, 1 hari materinya 2 jam, kan begitu. Di Lemhanas begitu juga, katakanlah 1 harian, ya kan begitu. Tapi dipadatkanlah itu menjadi 1 minggu, ya. Jadi itu saja sudah menampilkan efisiensi anggaran gitu loh, ya. Jangan diributkan masalah APBD, ya. Dikatakan katanya uang retreat itu dari APBD. Sekarang ku bilang samamu, jangan uang diambil dari APBD, jangan juga uang diambil dari APBN. Aku rasa Bapak Prabowo, ya, dia akan mau mengorbankannya 6 miliar, ya. Karena apa? 1 triliun pun juga dia korbankan untuk uang gratis. Lagi cuma 6 miliar, kan begitu, kecil itu. Ferry Amsari, kau udah pernah rumahnya lihat uang 6 miliar? Belum kan? Sama kita.
Sebentar dulu. Kemarin waktu kau bikin film dapat berapa? Segini dapat? Enggak, segini. Aduh. Jadi kita jangan gampang terhasut ya. Jadi kita boleh mendengarkan ocehan mereka ya. Aku jujur aja gue bilang, aku sering mendengarkan ocehan mereka itu ya, ingin membandingkan gitu ya, apa yang mereka katakan itu dengan fakta, apa yang mereka katakan itu dengan bukti-bukti, ya kan begitu ya. Jadi kayak Opung Parabelak ya, kita harus cerdas, kita tidak boleh menerima informasi bulat-bulat, kalau bisa peta-peta. Wah, ini tambah gokil lagi nih Opung Parabelak ya. Untuk pembahasannya juga seru ini, lawakan dari Opung ini membahas tentang PDIP, terutama membahas tentang retreat kemarin teman-teman. Oke, lanjut lagi Opung. Jangan bulat-bulat, kalau bisa peta-peta. Maksudnya apa, kita saring dulu kan begitu ya. Jadi itu dulu dari Opung Parabelak. Jadi aku harapkan ya, kita semua bergandengan tangan untuk mendukung pemerintah kita ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bersumbangsi kepada pemerintah kita, minimal kita berdoa. Gitu, jangan asal-asal lapor, ujung-ujungnya fitnah. Bulan puasa ini bos. Heran kali aku ngeliat orang ini, apa nggak puasa orang ini? Apa-apa fitnah, apa-apa fitnah. Dalam setiap agama itu ya, itu dituntut supaya kita itu mematuhi pemimpin kita, kita dukung pemimpin kita. Karena apa ya, mungkin secara agama, secara spiritual, pemimpin kita itu adalah katakanlah ulama, katakanlah pendeta, katakanlah romo ya, katakanlah juga biksu kan begitu. Tapi di dalam berbangsa dan bernegara, pemimpin tertinggi kita itu adalah Bapak Prabowo kan begitu. Jangan kita berpikiran negatif, pikiran positif gitu loh. Jadi kalau orang-orang model Ferry Amsari, Roy Suryo, Abraham Samad, semuanya itu adalah manusia-manusia generasi pikiran negatif. Itu dia, makanya gue bilang gak pernah bisa ketemu kita sama orang ini. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang berpikiran positif. Biarkan aja mereka katakan Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ya, yang kita rasakan sekarang Indonesia makin terang. Ya, kenapa bisa makin terang? Ya, korupsi timah itu sudah terbongkar. Korupsi Pertamina sudah terbongkar. Kita doakan sebentar lagi korupsi EKTP terbongkar. Dak dikduk. Ya, kalau perlu BLBI. Nah, ini yang selalu ditunggu-tunggu ya untuk pembahasan tentang EKTP. Nanti juga Opung membahas lebih sedikit lagi teman-teman. Oke, lanjut lagi Opung Parabelak. Biar gemetaran sebelah sana. Tahu nggak kalian, ada beberapa mega korupsi di Indonesia ini. Yang pertama itu Pertamina, 1.000 triliun. Emang gila memang. 193,7 triliun itu cuma 1 tahun. Kali 5 hampir 1.000. Setelah itu ada korupsi timah. Ya, PT Timah sekitar 237 triliun kan begitu. Setelah itu ada korupsi BLBI ya, sekitar 138 triliun. Setelah itu ada lagi korupsi Duta Palma ya, itu sekitar 78 triliun. Mak, ngeri kali, banyak kali nolnya itu ya. Ya, PT Timah udah terbongkar, Pertamina udah terbongkar ya. Sebentar lagi apa? BLBI. Besar wah. Coba bayangkan kalian, kurs ya rupiah waktu itu 138 triliun pada tahun 2000, periode 2000 ke 2004 ya. Bayangkan kalian, kalau misalnya dihubungkan dengan inflasi sampai sekarang, kurasa itu jumlahnya itu hampir 600 triliun.
Itu dia. Jangan kalian katakan 138 triliun kecilnya itu. Iya, kecil untuk sekarang. Kan begitu, tapi tahun 2024 tahun yang lalu kalikan nampak itu sudah sekitar 600 triliun lebih. Kan begitu ya. Jadi itulah gambaran situasi di negara ini. Jadi jangan heran kalian maling teriak maling ya. Maling teriak maling. Kenapa bisa maling teriak maling? Karena nggak dapatan proyek. Sekarang begini, dapatan proyek emangnya nggak salah, nggak salah. Selama proyek itu boleh dijalankan dengan benar, sesuai dengan SOP dan anggarannya tidak dipermainkan. Kan begitu. Jangan waktu berkuasa kalian diam semua. Bagi proyek sana, bagi proyek sana, bagi proyek sana, bagi proyek sana. Yang sana 200 miliar, sana 300 miliar, sana 400 miliar, sana 500 miliar. Diam kalian. Begitu ada 6 miliar ribut kalian. Kenapa? Terasa. Sakit nggak ada pemasukan kan? Aduh, ya. Jadi kalau orang ini jujur aja aku bilang, kalau banyak uang orang ini, itu demo Indonesia gelap itu 1 bulan. Tapi karena nggak ada uang ya cuma berapa hari itu, 5 hari. Ya, oke. Jadi itulah dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih Opung Parpelak penjelasannya mengenai PDIP, juga tadi mengenai Pertamax juga ataupun Pertamina, juga baru saja yang dibahas Opung adalah Ferry Amsari. Nah, itu teman-teman ya. Jadi penjelasannya Opung dan dari awal sampai akhir untuk video ini, ambil hikmahnya, dan mungkin yang mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke, terima kasih semuanya. Duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.